Halo Sarah, sahabat Sora. Selamat datang di YouTube channelnya Sora, Sora and Tarot with Sora, your personal tarot reader. Gimana kabar kamu hari ini? Semoga pastinya kamu baik-baik saja. Dan untuk yang baru datang dan siapapun yang belum subscribe YouTube channelnya Sora, jangan lupa di subscribe karena subscribe kamu sangat mendukung Sora. Ya, semoga channel ini terus bertumbuh dan berkembang. Kita hari ini mau baca-baca lagi sesuatu yang positif. Namun sebelumnya Sora mau sedikit cerita. Jadi gini, Sora banyak dikomplain dengan tema-tema yang katanya kakakku itu masa lalu dan sebagainya. Jadi gini, saya pribadi Sora akan mengambil tema berdasarkan data, ya. Jadi aku itu menganalisa data. YouTube itu punya sistem data, ya. Apa adanya, yang paling banyak tema yang ditonton itu yang akan Sora bikin temanya, ya. Seputar apa yang paling banyak ditonton. Ketika temanya contohnya tentang seseorang dari masa lalu dan sebagainya itu lebih banyak ditonton, Sora akan cenderung membuat tema itu karena ini untuk banyak orang dan tidak ada orang yang kepengen karyanya itu ditonton cuma sama sedikit orang. Pasti pingin maksimal dong. Usaha kita pingin maksimal berguna buat orang dan feedback juga buat kita lebih maksimal gitu. Bukan Sora nggak mau bacain yang positif-positif atau gimana-gimana atau tema lain. Masalahnya Sora sudah coba yang nonton itu lebih sedikit bahkan jauh kurang setengahnya. Ya, kamu bisa scrolling ke bawah kelihatan kok berapa K yang nonton tema-tema yang positif dan sebagainya itu turun banget gitu loh. Jadi siswa kan Sora lihat, oh berarti minat pasarnya apa? Kan aku harus nyesuaiin dengan minat pasar. Kita aja jualan di pasar kan orang sukanya apa? Bener dong. Yang paling banyak disukai itu yang dijual. Masa yang kurang disukai dijual? Kan logikanya gitu kan, ya. Jadi kalau memang kamu kepengen Sora buat yang bagus-bagus, yang positif-positif, bukan nggak mau. Ayo ramein gitu loh. Kamu ajak deh 3.000, 5.000 orang nontonin video Sora. Nanti kalau banyak yang nonton, Sora akan buat dengan senang hati. Dengan senang hati tema-tema pengembangan diri, tema-tema keuangan dan sebagainya. Ayo, Sora akan senang banget. Tapi masalahnya sekarang marketnya belum begitu maksimal. Paham ya? Jadi sebelum berkomentar pahamin dulu gitu loh. Lihat dulu kontennya dan lihat dulu datanya gitu loh. Ini kenapa sih kayak gini gitu loh. Oh iya ya bener ya gitu. Nggak ada orang yang kerja mau hasilnya nggak maksimal. Yaudah yuk kita ke positive thinking aja. Pembacaan kita hari ini dengan tema kehadiran orang ini akan membuat hidupmu bahagia atau membuat hatimu bahagia. Kehadiran orang ini akan membuat hatimu bahagia. Yuk kita doakan yang terbaik dan pembacaan yang positif akan terjadi. Wow, ada energi dari the sun. Energi yang the sun ini sudah menandakan ada hal positif. Ada akan hal kegembiraan, ada hal yang menyenangkan, ya. Kamu bisa lihat di sini gambar papinya itu tertawa dan bahagia. Jadi, kalau Sora lihat di sini, memang akan kedatangan orang yang positif ke dalam hidup kamu. Ada transformasi, positivity di dalam hidup kamu yang akan datang kehadiran dari orang ini yang membawa keceriaan, yang membawa kebahagiaan, yang membawa kehangatan gitu loh. Ya, dan membawa kegembiraan. Nanti kan kamu pasti nanya, Kak Sora ini orang baru atau orang lama? Nanti kan Sora akan bacain along the way pembacaannya. Nah, dari pembacaan itu nanti kamu akan melihat ciri-cirinya orang baru atau orang lama. Ingat kayak ini kan bisa vice versa, bisa waktunya sudah terjadi, sedang terjadi atau akan terjadi. Kamu akan lihat dari ciri-cirinya siapa orang ini gitu loh. Yang baik diambil, yang negatif dibuang. Mari kita afirmasikan hal-hal positif yang akan terjadi ya. Jadi akan ada berita positif yang akan datang ya. Berita yang menyenangkan ya. Orang ini bisa saja orang yang bergerak ke arah kamu, orang yang dinamis, orang yang sukses ya. Orang yang berani melangkah. Oke, kita mau lihat energi berikutnya. Kehadiran orang ini yang akan datang ke dalam kehidupanmu, membuatmu bahagia. Setelah periode kekecewaan dan periode kesedihan, kalau Sora lihat ya, ini adalah periode kebangkitan atau periode matahari bersinar setelah hari-hari yang gloomy. Ya. Hari-hari yang gloomy ini bisa saja menandakan memang ya, kamu itu pernah mengalami hari yang sedih atau masa-masa sulit dalam relationship. Begitu juga dengan dia. Kalau Sora melihat di sini bisa energinya vice versa ya atau keduanya menjalani. Kalau Sora lihat di sini bisa saja dia adalah seseorang yang juga pernah mengalami kegagalan hubungan, tidak tercapainya keinginan dan kebahagiaan yang diharapkan. Ya. Jadi mungkin saja ada orang yang mau nikah tapi berencana mau nikah tapi gagal, pernikahan yang gagal juga bisa ya. Jadi ini menandakan adanya periode kebangkitan dari suatu kekecewaan yang pernah ada kalau yang Sora lihat di sini karena positif ya. Nah, orang ini ya, orang ini setelah kecewa atau mungkin kamu setelah kecewa
ya, bangkit dari suatu kekecewaan itu dan mulai untuk memulai sebuah cinta yang baru, ya. Ini Sora akan lihat ciri-ciri orang ini dulu ya. Oke, ciri-ciri orang ini. Ini adalah energi dari seseorang yang kecewa, lalu orang yang bangkit untuk memulai romansa lagi. Ya, oh, kalau Sora lihat di sini, ya, orang ini orang yang sifatnya bisa romantis, ya. Dari awal berkenalan sama kamu sudah perhatian dan sudah memang akan jujur mengakui bahwa dia sedang berusaha mencari-cari orang yang sekiranya bisa cocok sama dia, gitu. Kalau yang Sora lihat, dia akan ngomong kok. Dalam artian dia memang sedang mencari-cari, bisa saja sedang pendekatan untuk ketemu sama seseorang yang cocok sama dia. Artinya memang orangnya bisa juga orang yang pemilih gitu loh. Kenapa? Karena dia pernah kecewa di dalam hidupnya dia gitu loh. Pernah penuh dengan kekecewaan, berusaha mencari pencerahan orang siapa sih yang cocok sama aku gitu loh. Ya. Orangnya adalah orang yang berani ya. Orangnya juga cukup tegas. Kalau Sora lihat di sini orangnya berani, orangnya tegas. Ketika dia sudah ada suatu pikiran tertentu, dia akan sudah tegas. Dia kali ini sudah membulatkan pikirannya. Secara pikiran, orangnya sudah cukup dewasa, gitu ya. Bisa tegas dalam berkomunikasi dan to the point ketika berbicara, ya. Orangnya juga lugas dalam berbicara, ya. Jadi orangnya kalau berbicara tuh kayak ada wibawanya sendiri, ya. Kira-kira kayak gitu kalau yang Sora lihat. Orang yang sudah setelah ada kekecewaan, sekarang dalam melakukan perjalanan percintaan, dia juga banyak yang menggunakan analisa dari pemikiran. Jadi dia lebih kayak masak-masak memikirkan sesuatu. Jadi bukan cuman kayak dari segi perasaan, dia sekarang juga memakai analisa pemikiran. Ya. Orangnya kalau Sora lihat di sini, ya. Orangnya itu bisa saja adalah seseorang yang pandai berdebat, orang yang pandai bicara, ya, orang yang bisa mempertahankan pendapatnya. Tapi ini juga jadinya adalah seorang yang belajar dari proses banyak kesalahpahaman atau ego sebelumnya. Jadi orang ini banyak belajar dari proses ego sebelumnya menjadi lebih bijaksana gitu loh. Dia melihat bahwa dulu mungkin dia banyak sering salah paham sama pasangannya dan sebagainya. Sekarang jadi lebih berusaha untuk kayak aku harus berhati-hati dalam berkomunikasi dan bicara, ya. Jangan sampai kata-kata aku menyakiti orang lain gitu loh ya. Kalau yang Sora lihat di sini lebih berusaha bijaksana gitu dalam berpikir dan berkata-kata, ya. Lebih banyak ingin belajar, ya. Dia lebih mencoba untuk melihat dan memahami pikiran dia sendiri, memahami cara berkomunikasi dalam hubungan. Karena dia menyadari, orang ini menyadari kata-kata, ya, pikiran dan kata-kata itu sangat mempengaruhi besar terhadap suatu hubungan. Ya, jadi orang ini menyadari kalau yang namanya kata-kata tuh penting banget dalam suatu hubungan. Itu energi dari dia. Seorang mau coba lihat energi dari kamu ya. Oke. Ada energi Seven of Wands. Wow, orang yang berani, ya, orang yang bertahan. Kamu orang yang mentalnya sangat baja di bawah tekanan. Jadi mungkin selama ini menjalankan hubungan yang kamu harus sering survival, menjalin hubungan yang sulit, banyak masalah. Hidup kamu juga nggak mulus, ya. Tapi kamu punya suatu sikap yang aku kuat, aku berani bertahan mempertahankan. Jadi orang yang berani dan kuat kalau Sora lihat di sini, ya. Dan seorang survivor dan seorang fighter. Ya, kalau Sora lihat di sini, termasuk dalam masalah percintaan. Banyak juga kok yang datang-datang, mencoba datang ke kamu, ya kan, membujuk kamu dan sebagainya. Tapi kamu lebih kayak, aku sekarang sudah tahu apa yang benar-benar aku mau dan aku akan mempertahankan itu. Nah, banyak dari kalian, energinya adalah energi divine maskulin yang cukup strong, Sora lihat di sini. Ya, artinya kamu adalah bukan berarti harus laki-laki, tapi orang yang berani, ya. Orang yang berani, orang yang penyelesaian masalah gitu ya, berjiwa kepemimpinan, berpengalaman. Jadi kamu udah banyak pengalaman hidup. Ya, banyak pengalaman hidup apalagi dari masalah ya. Kamu penyelesaian masalah ya, kamu orang yang akan berani ngomong apa yang kamu mau. Beberapa dari antara kalian tuh kesannya kayaknya galak. Padahal bukan galak ya kalau Sora di sini. Lebih ke arah tegas dan berwibawa dari pengalaman. Ya, jadi kamu tuh survive. Mungkin ada beberapa di sini yang harus jadi provider bagi lingkungannya. Mungkin ada dari kamu yang single parent atau kamu harus menanggung jadi tulang punggung keluarga, jadi kepala keluarga di rumah, ya. Untuk kamu yang single ya mungkin keluarga kamu banyak bergantung sama kamu gitu ya kalau yang Sora lihat di sini. Oke. Yang berikutnya adalah Magicians. Wow.
orang yang punya banyak kebisaan. Kamu banyak kebisaan, banyak kemampuan gitu ya. Dan kamu sekarang lebih mempercayai bahwa gini, ketika mau suatu relationship berhasil, kamu juga akan menjadi seseorang yang harus berani melawan masalah. Kamu akan lebih berani untuk ngomong apa yang kamu mau. Dan kamu banyak meminta pengarahan dan lebih kepada refleksiin diri gitu loh ya. Lebih kepada kayak apa yang dapat dari intuisi dari atas akan kamu lakukan juga di sini gitu ya. Artinya kamu lebih banyak meminta petunjuk dari yang di atas dan lebih mempersiapkan secara pikiran, materi, komunikasi sama pasangan kamu. Ya. Kalau sholat di sini banyak hal-hal dominan terjadi dalam hidup kamu. Four of Cups. Kamu sudah cukup lelah menghadapi periode di mana kamu pernah didatangin sama orang-orang yang mungkin datang janji-janji ke kamu dan kamu tidak mau lagi berbuat suatu. Kamu udah jenuh cuma sama janji, kamu udah jenuh sama yang baik-baikin doang. Jadi kamu menginginkan suatu perubahan yang benar-benar berarti dalam hidup kamu, ya. Karena gini, kamu sudah kayak bener-bener aku harus cari sesuatu yang stabil. Sudah capek kalau cuman kayak sekedar ya dibaik-baikin aja, cuman sekedar gitu-gitu aja, ya hubungan kayak gitu-gitu capek, bosan ya menjalankan hubungan yang gak jelas yang bikin kamu cuman bisa merasa gak nyaman, ya. Dan kamu pun bertransformasi secara jiwa. Kamu mungkin sama dengan dia. Kamu adalah orang yang memang sama-sama keluar dari periode masa sulit di dalam hubungan kalian. Periode-periode sulit yang terjadi di antara kalian itu bisa akan adanya suatu perubahan. Kalau Sora lihat di sini, kamu pernah kecewa dan sangat sakit sehingga sekarang kamu udah siap untuk berubah dan melepaskan walaupun sakitnya itu sangat-sangat dalam, ya. Tapi kamu tahu ada kepositifan, ada matahari yang muncul di sini. Kamu tahu setelah hari yang sulit akan ada hal-hal yang indah di kemudian hari, ya. Kita akan mau coba lihat bagaimana kamu mungkin berkenalan dengan orang ini. Ya. Oke. Ada energi dari Anchor, ya. Nah, kalian sama-sama berkenalan pada saat kalian sudah sama-sama menginginkan suatu kestabilan, ya. Jadi, kestabilan ini juga bisa saja kamu bertemu dengan orang ini ketika kamu sudah stabil. Stabil secara pikiran, stabil secara mental, maupun stabil secara keuangan. Begitu juga dari si orang ini, ya. Jadinya adanya suatu kestabilan. Tapi ini juga bisa mengindikasikan adanya suatu anchor itu yang berhubungan dengan laut, ya. Bisa saja orang ini memang orang-orang yang bekerja, kamu atau dia bekerja dalam bidang-bidang yang berhubungan dengan laut, kapal, pengiriman barang gitu ya. Navy gitu ya. Dan di sini juga bisa menandakan bahwa kamu berkenalan mungkin pada saat lagi traveling ke laut itu juga bisa, ya. Ada Clover, ya. Kalian itu sama-sama seperti merasa beruntung untuk bertemu dengan yang lain. Dia merasa beruntung ketemu sama kamu, ya. Kamu merasa beruntung kenalan sama dia. Seperti suatu yang tidak terduga-duga, ya. Entah kamu kenalan sama orang ini nggak sengaja, gitu loh ya. Bisa juga gitu. Jadi seperti kayak nggak, mungkin dia mungkin sedang cari-cari, tapi kamu sendiri tuh nggak yang kayak secara spesifik nyari gitu. Jadi seperti ada keberuntungan di sini. Nah. Tapi dari awal kamu kenalan sama orang ini, memang langsung ada perasaan nyaman, langsung ada perasaan suka, ya. Perasaan nyaman, suka dia sama kamu, langsung kayak ada hatinya tuh langsung klik, ya. Langsung ada perasaan nyaman dan klik yang dia suka. Dan komunikasi kalian itu langsung terasa gencar gitu ya. Nah ini, komunikasi ini memang kalian itu akan banyak ngobrol, banyak komunikasi. Ada yang berkenalan dari sosial media juga bisa. Atau kenalan dari teman-teman sendiri pas lagi ngobrol-ngobrol, kumpul-kumpul, kamu dikenalin sama orang ini. Nah, berarti petunjuknya apa? Kalau kamu yang ngerasa bahwa orang ini belum datang dalam hidup kamu, silahkan dilakukan, ya. Silahkan kenalan dari sosial media, atau silahkan kalau ada kumpul-kumpul, reunian dan sebagainya ikut. Sekarang gini loh, lucu ya, dibacain kayak gini tapi nggak pernah keluar. Gimana caranya, sayang? Ya, kamu harus keluar, harus mencari, harus usaha, ya kan? Raisa aja dapat Hamid usaha loh, Hamid dapat Raisa usaha loh. Raisanya nggak di rumah aja. Nanti kalau nggak, Hamidnya nggak ketemu Raisa. Raisanya juga nanti diambil orang, kan gitu kan. Hamid bukan sih nama suaminya. Ya gitulah ya. Tapi Raisa bagus banget suaranya. Bouquet, ya. Nah, ketika ada kalian ngobrol-ngobrol ini, langsung kayak perasaan itu langsung nyaman. Terpesona oleh daya tarik kamu dan langsung kayak ngasih perhatian. Jadi langsung nyaman, ya.
langsung nyaman gitu loh ketika kalian berkenalan ya. Nah, apa sih kebahagiaan yang dia rasakan? Dia juga ketika kenapa dia langsung tertarik sama kamu. Sebentar, Sora bilang ini dulu deh ya. Di sini dia langsung merasa banyak kalian itu punya banyak kesamaan. Ya, Sora melihat di sini kalian punya banyak kesamaan, kalian punya sama-sama jiwa yang bebas, kalian juga sama-sama punya value-value yang sama, cara pandang yang sama kalau Sora lihat di sini ya. Dan dia langsung merasa dapetin kamu ya berhubungan dengan keberuntungan dan keberkahan ya. Gitu loh. Dan dia langsung merasa nyaman karena banyak dari kalian itu yang bersikap seperti keibuan atau kebapaan. Itu memang dia tipenya tipe-tipe seneng sama yang keibuan dan kebapaan dan men-taking care ya. Men-taking care, memproteksi itu langsung membuat dia merasa nyaman, seperti merasa terlindungi dan merasa aman ya. Dan yang berikutnya, dia langsung merasa tertarik dengan si divine feminim. Jadi di sini banyak dari kalian juga yang punya energi divine feminim ya. Ada di sini energi divine maskulin, ada energi dari divine feminim ya. Namanya energi divine feminim, dia suka dengan kamu yang taking care dia, kamu yang lembut sama dia, kamu yang menawan untuk dia. Jadi divine feminim itu sering diasosiasikan dengan lembut, perhatian, caring ya. Nah, ini semakin memperkuat sebuah proses perjalanan. Bisa saja orang ini memang kamu ketemu dia pada saat lagi travel, dia sedang travel ke sini, kamu sedang travel ke tempat dia, atau lagi travel bareng, atau ada perjalanan pekerjaan, misalnya dia sedang ada bisnis trip gitu ya. Atau di sini bisa juga karena memang adanya proses LDR, bisa saja dia memang lagi merantau di tempat luar, atau kamu yang lagi merantau, atau orang luar yang lagi di sini, pokoknya berhubungan dengan sesuatu yang jauh, LDR ya. Dan di sini juga ada tentang letter, komunikasi kamu yang secara intens, chattingan dan panjang, itu langsung membuat dia merasa nyaman. Jadi di sini ada banyak komunikasi yang langsung membuat merasakan nyaman ya. Yang berikutnya ada apa lagi? Kebahagiaan apa yang mungkin akan hadir di antara kalian karena dia langsung suka ya. Ada health, ada directions. Dia merasa ya orang ini dan kamu mungkin saja sama-sama lebih kayak merasa, oh ini loh, ini seperti arah dan tujuan yang aku cari. Ya, health. Direction sama health langsung keluar berbarengan. Padahal tadi seorang mau ambil satu-satu. Artinya dia sudah mulai merasa bahwa kamu merasa bahwa dia adalah tujuan yang tepat, atau dia juga merasa kamu adalah tujuan yang tepat. Kalian sama-sama merasa kalian adalah yang tepat untuk satu yang lain. Kalian adalah tujuan dan arah hidup yang tepat. Yang sehat, sehat bagi jiwanya dia, sehat bagi jiwa kamu. Jadi di sini dia merasa kayak jadi pingin langsung fokus sama kamu. Ya. Ya, dan dia merasa ini sudah waktu yang tepat ya. Dia merasa kayak ini sudah waktu yang tepat dan pas ketemu sama kamu. Dia seperti merasa bahwa ini sudah di set up sama semesta. Waktunya untuk aku ketemu sama kamu, ya. Dan kamu ketemu sama dia. Di sini ada kata-katanya, the divine bring things in the timing that we need. Divine akan membawa kita kepada suatu waktu yang kita butuhkan. Artinya gini, memang kamunya sudah siap dan memang dianya sudah siap. Di sini juga menunjukkan bahwa kamu harus belajar dulu melepaskan. Berarti kalau kamu sudah melepaskan, kamu baru bisa ketemu orang ini. Dan mengikuti yang tadi ya, ini juga sama, dia juga sama. Dia itu kalau sudah belajar, sudah nganalisa, sudah belajar bijaksana dari pikiran dia baru bisa ketemu kamu. Nah, jadi kalau memang belum, silahkan kamu belajar move on, atau silahkan kamu belajar mempertemukan pikiran, gitu ya. Ini kan energinya bisa ketukar-tukar. Oke. Dan di sini juga ada courage, dia mendapatkan motivasi dan mendapatkan support dari kamu. Ya. Artinya kalian sama-sama mensupport yang lain ya. Mungkin dia lagi kerja, kamu support buat semangat, dan begitu juga sebaliknya ya. Dia mendapatkan rasa bersyukur ya. Rasa bersyukur ini karena adalah mendapatkan sebuah anugerah. Jadi ini memperkuat bahwa dia merasa pertemuan ini adalah sebuah anugerah ya. Ketika dia bertemu dengan seseorang yang tepat, seseorang yang langsung memberikan rasa nyaman, komunikasi yang intens, dan dia seperti merasa ini sudah dapat petunjuk dari semesta. Dan akan ada banyak perubahan di antara hidup kalian. Ya. Jadi kayak perubahan-perubahan itu macam-macam. Ya, tapi perubahan itu pasti akan membantu kita jadi lebih baik. Dia merasa bahwa sekarang sudah ada perubahan transformasi, ada gambar kupu-kupu. Dia merasa ini adalah proses transformasi untuk kalian. Dia pun jadi bisa berubah, kamu pun bisa berubah, ya. Dan di sini ada doubt, ya.
Selama ini keraguan-raguan dia, kekhawatiran dia, atau kekhawatiran kamu itu seperti terhempas ketika kamu bertemu dengan kamu atau kamu bertemu dengan dia. Keraguan yang ada itu seperti hilang, ya. Dan seperti kayak ada situasi-situasi yang ke depan masih mungkin ada tantangan dan kesulitan di antara kalian. Tapi dia seperti merasa bahwa aku tidak perlu khawatir lagi, aku tidak perlu takut lagi kalau aku menghadapi tantangan dengan orang ini. Jadi kayak ada energi dari suatu kebahagiaan ketika setelah adanya turunnya hujan setelah masa sulit. Ya, jadi seperti awalnya kering gitu ya, segala sesuatu tandus gitu ya. Masa-masa sulit yang terlewati itu seperti terbayar dengan kenal sama kamu. Kamu juga sama. Ketika kamu kenal sama dia, situasi-situasi sulit itu seperti kayak terbayar dengan mengenal, ya, dan akan ada enjoyment. Akan ada waktu-waktu yang dinikmati bersama, kebahagiaan bersama-sama gitu ya. Kalau Sora lihat di sini memang benar-benar proses adanya hujan setelah hari yang kering, adanya kebahagiaan setelah lamanya proses yang panjang gitu ya. Kamu udah jenuh, kamu udah capek, tapi kamu masih meyakini bahwa kalau kamu berjuang dan gak nyerah, kamu akan ketemu sama orang ini. Apa yang akan terjadi ke depannya dengan kamu dengan orang ini? Ya. Ada energi dari The Devils. The Devils ini belum tentu negatif, tapi ini biasanya diasosiasikan kalau dalam relationship itu biasa adalah energi-energi dari bucin. Ya, energi-energi dari bucin, energi-energi dari orang yang nggak bisa lepas dari kamu. Ya, jadi bisa aja kamu yang bucin ke dia atau dia nggak bucin ke kamu. Tapi hati-hati ya, sebucin-bucinnya tetap harus dipakai logikanya. Ya. Yang kedua ada energi dari The Empress. Ada energi saling men-taking care each other. Ya, kamu men-taking care dia men-taking care kamu. Ada gairah yang bangkit, dia punya gairah sama kamu punya gairah sama dia. Sama-sama kayak sex appeal tuh saling mengisi. Dan ada energi dari kreativitas, banyak hal yang akan jadi ide. Di sini ada Page of Pentacles. Akan sama-sama mengusahakan hubungan ini. Proses, ya pasti otomatis proses, apalagi jauh kayak gini. Tapi sama-sama mau mempelajari. Dia mau pelajarin kamu mau pelajarin dia. Gitu ya. Sama-sama merasa bahwa hubungan ini adalah sesuatu yang layak untuk dipelajari. Hubungan yang sama-sama layak untuk di working on it. Ya. Dan ada banyak khayalan dan impian yang akan kalian bangun sama-sama tentang masa depan gitu ya. Nanti akan pelan-pelan mulai membangun energi tentang impian masa depan dan ada energi maju bersama-sama, Knight of Swords. Setelah impian sama-sama dibangun akan ada perencanaan masa depan sama-sama berjuang. Ada sebuah perjuangan bersama-sama. Ini sesuatu yang positif ya. Energinya ada Capricorn ya. Di sini ada Capricorn. Lalu ada Taurus, Virgo, Capricorn lagi, lalu ada Cancer, Scorpio, Pisces, dan juga ada Gemini, Libra, dan Aquarius. Dicek Sun, Moon, Rising, Venus, atau sifat dari astrologi itu sendiri. Bawahnya under the deck-nya juga ada Knight of Wands kok. Jadi sama-sama energinya ada Knight of Wands sama energi The World. Waduh, bagus banget ini. Perjuangan sesuai dengan hasrat, akan ada kebahagiaan dan kesempurnaan pencapaian yang dicapai. Jadi saatnya berjuang, ya. Jadi kehadiran orang ini akan buat kamu bahagia karena kamu tahu ada orang yang akan berbagi mimpi dan kebahagiaan sama kamu. Jadi ayo berjuang ya. Melalui proses itu semua harusnya sama-sama diperjuangkan. Kita akan coba, Sora akan kasih bonus ya. Kira-kira seperti apa sih tampilan fisik orang ini? Kira-kira aja ya. Belum tentu sama, ini cuma bonus aja. Sebelum ke alfabet ya. Oke, di sini ada yang pakai kacamata atau pakai soft lens, ya. Ada yang suka pakai make up dan rajin skincarean. Kalau cewek suka make up, kalau cowok juga tetap suka jaga kulitnya. Ada yang kupingnya kecil, ada yang rambutnya berwarna gelap, ada yang punya tato. Belum tentu semua ada di satu orang ya. Ada yang punya muka yang agak panjang dan ada yang punya kulit yang agak gelap. Bisa aja dia cuma punya kulit yang gelap aja, tapi nggak pakai kacamata kan bisa. Belum tentu semua dalam satu orang. Simaknya harus bener-bener ya. Sekarang kita coba lihat untuk alfabet. Dikocrek-kocrek ya. Hop.
LIAMCZ NDPV NB BRW. Dicek nama tengah, nama belakang, namanya mengandung alfabet ini, plat nomor kendaraan, H dan M. Ya, semoga ya Sora doain segera ketemu dan membawa kebahagiaan dalam hidup kamu, karena transformasi bertemu dengan kebahagiaan, hidup jadi bisa lebih fokus. Atas kekurangan atau kesalahan kata Sora minta maaf, karena kesempurnaan hanya milik Tuhan saja. Kalau mau tahu masalah ini lebih lanjut atau masalah lain, silakan personal reading sama Sora @sora_tarot di Instagramnya Sora. Juga Sora ada di Snack App dan ada di TikTok. Dan untuk yang mau donasi pembelian kartu dan beliin Sora kopi, linknya ada di kolom deskripsi, cuma 10.000 aja. Sampai kita ketemu di video yang berikutnya. Jangan lupa berkomentar yang positif, penuh dengan sopan santun, karena itu budaya kita. Sampai kita ketemu, bye-bye.